edukasi tentang COVID-19. Virus ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Virus ini memiliki bentuk bulat dan berdiameter. Dan dicurigai berasal dari kelelawar. Selain dapat ditularkan dari hewan ke manusia, virus ini juga dapat tertular dari manusia ke manusia. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir seluruh provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Dan di Indonesia sendiri sudah sangat banyak kasus yang ditemukan. Gejala virus corona biasanya muncul setelah 2 minggu dari paparan. Berikut gejala-gejala yang akan timbul. Virus corona dapat menginfeksi saluran pernapasan atas. Jika menginfeksi saluran pernapasan atas, gejala yang timbul batuk dan pilek biasa. Dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Namun, jika pada orang yang memiliki sistem imun yang lemah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak napas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini masih belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk mematikan virus corona ini. Dan gejala-gejalanya pun akan hilang. Seperti batuk, flu biasa, dan pasien hanya perlu diberikan obat-obatan. Contohnya obat penurun panas dan obat untuk meredakan batuk dan pilek. Oleh sebab itu, kita harus melakukan pencegahan dini untuk mencegah penyebaran virus ini, yaitu dengan cara satu, menerapkan social distancing. 2. Menggunakan masker ketika sedang berada di luar rumah. 3. Mencuci tangan menggunakan sabun. 4. Mencuci tangan dengan langkah yang tepat. 5. Rajin berolahraga. 6. Memakan makanan yang bergizi. 7. Serta istirahat yang cukup. Dan inti dari semuanya ini adalah sistem imun tubuh yang kuat. Oleh sebab itu, jaga dan kuatkanlah imunitas tubuh Anda agar dapat terhindar dari virus corona. Dan untuk saat ini, tetaplah berada di dalam rumah. Lalu, bagaimana pendidikan di tengah COVID-19 yang ada di desa Kotop?
Petai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fardina Aida. Saya merupakan santriwati dari Pondok Pesantren Al Muhsinin, Kota Petai. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak virus corona atau COVID-19 terhadap pendidikan. Adapun sistem pembelajaran yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Muhsinin Kota Petai, pertama, Ustadz atau Ustazah memberikan gambar atau video yang dikirimkan ke grup, kemudian diminta kepada santriwan dan santriwati untuk mengisi atau memberi jawabannya beberapa hari kemudian. Dua, adanya pengajian yang dilaksanakan di pondok pesantren kami, biasanya di setiap malam Senin sampai malam Jumat. Karena adanya dampak virus corona atau COVID-19, kami diminta belajar di rumah, dan Ustadz atau Ustazah memberikan hafalan hadis atau Al-Quran. Kemudian kami diminta untuk merekam hafalan kami atau video, lalu dikirim kepada Ustadz atau Ustazah. Adapun dampak dari negatif virus corona, yaitu adanya kekurangan sinyal yang dirasakan oleh santriwan atau santriwati, terutama santriwan atau santriwati yang berasal dari luar daerah yang berada di pelosok-pelosok. Dan kedua, yaitu dampak negatif dari virus corona, tidak adanya pemantauan langsung dari Ustadz atau Ustazah. Dan adapun dari dampak positifnya, yaitu kepercayaan terhadap santriwan dan santriwati lebih tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang pembelajaran daring atau online yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Muhsinin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.